Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menampilkan perjalanan saya bersama kereta api Sembrani Pagi dari Jakarta ke Surabaya sebagai KA62 selaku kereta tercepat kedua di rute Jakarta-Surabaya. Karena untuk tercepat pertama masih dipegang oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Walau begitu, kira-kira apakah worth it untuk naik kereta api ini? Yuk tonton videonya sampai selesai. Jadi, awal mula perjalanan ini disebabkan karena pada 16, 17, dan 18 Agustus 2023 lalu, PT KAI mengadakan promo untuk beberapa kereta api jarak jauh tertentu. Dan, promonya sendiri itu ada dua jenis, yaitu promo bayar 78% dan promo bayar 78.000 aja. Untuk kuota yang diberikan sangat sedikit di setiap sesinya. Dalam sehari berlangsung 2 kali, yaitu dari jam 12 sampai 13 siang dan dari jam 19 sampai 20 malam hari. Dari sesi pertama hingga sesi kelima saya gagal untuk mendapatkan promonya. Tetapi pada sesi ke-6 alias yang terakhir saya berhasil mengantongi tiket kereta api Sembrani 62 ini. Dan itu berhasil dipesan tepat 10 detik setelah promo dibuka ketika jam flash sale yaitu pukul 19.00. Jadi harus saling cepet-cepetan ketika perang memperebutkan tiket promo. Akhirnya saya cukup membayar 78.000 aja untuk naik kereta api Sembrani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PT KAI atas promonya kali ini. Dan semoga tahun depan bisa ada lagi promo yang serupa. Dan juga selamat bagi yang mendapatkan promo 78.000. Kemudian bagi yang belum beruntung selalu ingatlah ini. Kita hanya bisa berusaha tapi server yang menentukan. Jadi apakah kereta api Sembrani Pagi baru pertama kali ada di tahun 2023? Bisa dibilang untuk kereta api Sembrani Pagi yang reguler dari Jakarta memang betul baru pertama kali ada di GAPK 2023. Tetapi untuk kereta api Sembrani Pagi yang tambahan dari Surabaya sebenarnya sudah pernah ada sejak 8 tahun lalu, yaitu di tahun 2015. Saat itu dinamai sebagai kereta api Sembrani Lebaran 7005. Tidak hanya di GAPK 2015 sebagai PLB 7005, melainkan di GAPK 2017 sebagai PLB 7009, kemudian di GAPK 2019 sebagai KA93F, dan di GAPK 2021 sebagai PLB 7007C. PT KAI tetap mempertahankan perjalanan kereta api Sembrani Pagi yang tambahan di rute Surabaya-Jakarta. Hingga pada akhirnya di GAPK 2023, perjalanan tersebut dinyatakan menjadi reguler sebagai KA61. Jadi, untuk riwayat kereta api Sembrani Pagi dari Surabaya ke Jakarta memiliki cerita yang jauh lebih banyak daripada kereta api Sembrani Pagi dari Jakarta ke Surabaya sebagai KA62 yang saya naiki. Sementara itu, untuk KA62 riwayatnya hanya diawali oleh kereta api Sembrani Pagi 7008C ketika angkutan lebaran 2023 atau pada saat menjelang berakhirnya GAPK 2021. Kemudian menjadi reguler di GAPK 2023 ini. Tapi walaupun riwayatnya sependek itu, pengoperasian kereta api Sembrani 62 justru memiliki dampak yang ditimbulkan, yaitu rangkaian idle kereta api Sembrani untuk saat ini udah tidak bisa lagi dipakai untuk kereta api Argo Parahyangan. Makanya kereta api Argo Parahyangan pada salah satu perjalanannya memakai rangkaian idle kereta api Gajayana. Walau begitu, kereta api Sembrani 62 menjadi kereta api Sembrani dengan waktu tempuh tercepat daripada kereta api Sembrani yang lainnya, seperti KA61, KA63 maupun KA64. Karena untuk KA62 ini di rute Jakarta-Surabaya menempuh waktu sekitar 8 jam 32 menit.
Kenapa begitu? Karena K62 ini bisa dibilang mengejar waktu untuk sampai di Surabaya lebih cepat. Karena nanti setelah K62 ini tiba di Surabaya Pasar Turi, rangkaiannya akan istirahat dengan waktu yang sangat singkat sekali. Jadi, untuk waktu istirahat ketika di Jakarta diatur untuk lebih lama daripada ketika istirahat di Surabaya. Kalau di Jakarta, waktu istirahat K62 ini berlangsung sekitar 5 jam 15 menit setelah kedatangan K63. Kereta api Sembrani Pagi memiliki waktu tempuh yang berbeda sedikit dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Karena kereta api Sembrani sudah diperbolehkan untuk dipacu di kecepatan 120 km per jam pada semua perjalanannya, baik itu K61, 62, 63, dan 64. Tetapi untuk harga tiket kereta api Sembrani bisa dikatakan sedikit lebih murah daripada harga tiket kereta api Argo Bromo Anggrek. Karena dari segi target pasar pun sudah berbeda. Kalau KA2 Argo Bromo Anggrek Pagi mengincar penumpang yang ingin cepat sampai di Surabaya dengan jam yang lebih enak daripada KA62 Sembrani Pagi, sedangkan kereta api Sembrani Pagi 62 lebih mengincar penumpang yang ingin cepat juga sampai di Surabaya tetapi ingin lebih santai karena berangkatnya pun jam 10 pagi dari Jakarta. Untuk kereta luxury, kereta api Sembrani mungkin akan saya bahas sedikit aja ya, karena saya naiknya di kelas eksekutif. Jadi untuk penumpang kereta api Sembrani luxury dapat dipastikan kursinya akan searah dengan laju kereta. Sedangkan kereta api Argo Bromo Anggrek luxury hanya 9 penumpang saja yang kursinya searah, sedangkan 9 penumpang lainnya akan jalan mundur. Jadi, kereta api Sembrani Luxury untuk perjalanan pagi sangat cocok bagi kalian yang tidak suka untuk duduk jalan mundur. Karena kan harga tiketnya di atas 1 juta rupiah. Walaupun tipe dari kereta luxury Sembrani memakai generasi kedua, sedangkan Argo Bromo Anggrek Luxury memakai kereta luxury generasi pertama. Untuk perjalanan kali ini, saya memilih naik di kereta eksekutif 8. Kenapa tidak di eksekutif 9 paling belakang? Karena ketika bulan Juli 2023 lalu, saya sempat melihat kereta api Sembrani dicampur dengan satu kereta eksekutif stainless steel. Sedangkan, saya maunya naik di kereta eksekutif New Image, yang memang menjadi ciri khas dari kereta api Sembrani saat ini. Karena pada pukul 9:30 kereta api Argo Parahyangan 44 telah berangkat dari jalur 1 stasiun Gambir, maka rangkaian kereta api Sembrani 62 sudah dapat diberangkatkan dari stasiun Jakarta Kota. Jadi untuk rangkaian K62 disimpannya itu di depo Jakarta Kota, bukan di depo Cipinang. Lalu yang jalur 4 adalah kereta api Argo Cirebon 22 tujuan stasiun Cirebon. Di jalur 1 masuk KRL komuter lain tujuan Jakarta Kota. Tiba-tiba berhenti luar biasa di stasiun Gambir karena menunggu pergantian jalur. Karena alasan inilah mengapa kereta api Sembrani Pagi diatur untuk istirahat lebih lama di Jakarta. Karena proses membawa rangkaian dari Jakarta Kota ke Gambir butuh waktu yang agak lama. Tiba-tiba di jalur 2 masuk lagi KRL tujuan Jakarta Kota juga. Kalau udah seperti ini berarti dinas rangkaian kereta api Sembrani harus menunggu KRL di jalur 1 untuk diberangkatkan terlebih dahulu. Sedangkan KRL di jalur 2 akan ditahan hingga rangkaian K62 nanti masuk di jalur 1 stasiun Gambir. Karena pintunya ditutup, maka penumpang KRL tidak bisa pindah-pindah ke KRL yang jalan duluan. Untuk penumpang dari Bogor atau Depok dan sekitarnya, sebetulnya tidak perlu ke Gambir jika akan naik kereta api Sembrani 62, karena mereka bisa turun di stasiun Manggarai, kemudian transit naik KRL ke stasiun Bekasi. Itu karena kereta api Sembrani 62 ini dapat dinaiki dari stasiun Bekasi.
Pada pukul 9:44 akhirnya dinas rangkaian K62 tiba di stasiun Gambir dengan ditarik lokomotif C06 1502 SDT Special Livery Tematik RI78. Jadi, saya sudah memantau rangkaian ini dari tanggal 15 Agustus 2023 lalu. Karena seandainya saya dapat tiket promo, saya ingin duduk di sebelah kiri supaya bisa rekam kereta saling bertemu. Dan beruntungnya pada hari ini rangkaian kereta api Sembere 62 tidak dicampur dengan kereta eksekutif stainless steel. Yang berjenis stainless steel pada rangkaian ini hanyalah kereta pembangkit dan kereta luxury-nya saja. Tapi rasanya ada yang aneh. Kenapa kereta makannya dipasang di antara eksekutif 3 ke eksekutif 4? Jadinya, yang naik di eksekutif 8 atau 9 akan terasa jauh untuk berjalan ke kereta makan. Berarti bagi kalian yang suka nongkrong di kereta makan, lebih baik memilih di antara eksekutif 3 atau eksekutif 4 supaya lebih dekat untuk mampir ke kereta makan. Kalau penempatannya begini, jadinya penumpang eksekutif 1, 2, dan 3 terasa enak banget karena lebih dekat untuk menuju ke kereta makan. Kira-kira kenapa dipasang di situ? Ternyata keren juga, walaupun sekarang lebih banyak jam pelayanannya, tetapi kereta api Sembrani ini tetap membawa 9 kereta eksekutif. Dan karena hal inilah, saya tidak memilih di kursi single seat, melainkan di kursi yang berdua. Itu karena keretanya terpantau masih banyak kursi yang kosong. Jadinya menang banyak nih. Karena masih ada sisa waktu 34 menit lagi sebelum berangkat, jadi saya memutuskan untuk pergi ke kereta paling depan terlebih dahulu. Untuk penempatan kereta luxury saat ini tidak lagi berada tepat di belakang lokomotif, melainkan berada di antara kereta pembangkit ke kereta eksekutif 1. Alasannya supaya tidak terganggu klakson semboyan 35. Kemudian untuk kereta pembangkitnya cukup unik karena memakai sambungan model akordeon. Dan entah kemana kereta pembangkit New Image yang seharusnya dipakai di kereta api Sembrani. Kemudian di sebelah kereta pembangkit adalah lokomotif dinasnya. Jadi lokomotif dinas kereta api Sembrani 62 kali ini memakai lokomotif C06 1502 SDT Special Livery Tematik RI78. Sebelumnya, loko tersebut berdinas di kereta api Gajayana 55 pada 21 Agustus 2023. Jadi sebelumnya loko ini juga sempat berdinas kereta elit tapi di rute Malang-Jakarta. Nah, pagi ini berdinas kereta elit di rute Jakarta-Surabaya. Pada pukul 9:52 kita sudah selesai mereview bagian paling depan. Jadi sekarang kita kembali ke kereta belakang. Oh iya, setelah kereta api Argo Cirebon 22 berangkat dari stasiun Gambir pada pukul 9:45 yang lalu, ternyata sepi juga stasiun Gambirnya dari kereta api jarak jauh. Mau tahu kenapa? Karena ini hari Selasa, jadinya kereta api Manahan 80F tidak jalan. Pada kereta eksekutif 8 yang saya naiki kali ini bernomor K1061645 SBI yang merupakan kereta eksekutif buatan tahun 2016 urutan ke-45 Depo Induk Surabaya Pasar Turi. Dengan tanggal mulai dinas yang tertera yaitu 22 Desember 2016. Kereta ini telah menjalani perawatan P24 di Balai Lasa Surabaya Gubeng pada 31 Januari 2023 lalu dan akan melakukan perawatan P48 yang akan datang pada tanggal 31 Januari 2025. Pada awalnya K1061645 ini dimiliki oleh Depo Jakarta Kota ketika kereta api Sembrani masih baru-barunya di replace rangkaiannya. Kemudian ketika KPK 2019,
K1011645 ini dimutasi menjadi milik Depo Surabaya Pasar Turi. Karena mulai GPK 2019, kepengurusan kereta api Sembrani dipindah tangan menjadi diurus oleh pihak Depo Surabaya Pasar Turi. Dengan tentu, kereta angkatan 2016 ini merupakan buatan Indonesia yang dibuat di PT Inka Madiun. Kemudian, K1011645 ini merupakan transit asli milik kereta api Sembrani yang merupakan transit kelima dari kereta angkatan 2016. Untuk transit kelima, terdiri dari K1011637 sampai K1011647. Jika dilihat dari kursinya, desain warna pada kursi New Image saat ini jadi mengikuti warna kursi kereta stainless steel. Ternyata kursi nomor 2 ini mendapat rak bagasi yang cukup sempit. Jadi kalau kalian suka bawa barang yang besar, disarankan untuk memilih kursi nomor 3 atau setelahnya. Kalau yang nomor 1 dan 2 ini beneran sempit banget sih. Tapi bagi saya karena kursi sebelahnya kosong, jadi untuk tas masih bisa disimpan di kursi atau enggak di bawah. Sekarang yuk kita review kereta makannya. Jadi kereta makan yang berdinas di kereta api Sembrani 62 kali ini adalah M1011605 SBI yang merupakan kereta makan buatan tahun 2016 urutan kelima Depo Surabaya Pasar Turi. Sama seperti K1011645, M1 ini juga merupakan bagian dari transit kelima dari kereta eksekutif New Image. Tentunya asli milik kereta api Sembrani dari awal. Sebetulnya sangat disayangkan karena saya berharapnya kereta api Sembrani 62 ini memakai kereta makan M1018206 SBI. Kenapa? Karena M10206 SBI memiliki interior yang jauh lebih mewah daripada M1011605 SBI yang terlihat biasa aja karena memang udah standar penampilannya dari awal. Nanti kita cobain makan di kereta ini ketika keretanya udah jalan nanti ya. Ternyata K1011629 SBI ini masih menggunakan desain asli dari kereta eksekutif New Image pada kursinya. Dengan tentu syarat agar suatu kereta api dibolehkan untuk melaju di kecepatan 120 km/jam adalah semua keretanya harus bertrain mark F. Tidak boleh ada yang TM-nya lebih rendah seperti E apalagi D. Kemudian dari segi kereta cadangan pun harus cukup memadai kereta yang bertrain mark F-nya, baik itu dari kereta eksekutif, kereta makan, maupun kereta pembangkitnya. Jadi bila suatu saat akan terjadi loringan atau pertukaran sarana, baik itu yang akan keluar maupun yang akan masuk harus sudah sama-sama bertrain mark F, supaya tetap bisa ngebut keretanya. Mengenai toilet pada kereta api Sembrani 62 ini tidak dibeda-bedakan peruntukannya. Maksudnya, apabila di beberapa kereta api tertentu ada yang dibedakan atau dipisah antara toilet laki-laki dan perempuan, tetapi untuk di kereta api Sembrani 62 ini merupakan toilet yang dapat digunakan baik itu oleh penumpang laki-laki ataupun penumpang perempuan. Untuk toilet yang sebelah sini ukurannya lumayan luas dan tidak begitu sempit, walaupun untuk menutup pintunya harus hati-hati karena model pintu toilet yang ini menggunakan pintu lipat. Dan ada hal yang cukup mengejutkan untuk saya, karena ketika saya mencoba membuka jendela toilet, ternyata seperti dikunci. Jadinya nggak bisa toilet ride deh. Lanjut, yuk review toilet yang satunya lagi. Jadi, untuk toilet yang kedua juga sama, tidak dibeda-bedakan peruntukannya. Tetapi, toilet kedua ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada toilet pertama yang sudah kita lihat sebelumnya.
walaupun keduanya sama-sama menggunakan WC duduk. Karena ruangannya cukup sempit, jadi pintu toiletnya bukan memakai model lipat. Artinya kalau kalian ingin duduk di kursi yang dekat toilet yang ukurannya luas pada kereta api Sembrani ini, disarankan untuk memilih di kursi nomor 13, 12, 11, atau 10. Sedangkan apabila kalian duduk di kursi nomor 1, 2, 3, atau 4, kalian akan mendapat toilet yang agak sempit ini. Dan satu hal mengejutkan juga, ternyata di toilet kedua ini jendela toiletnya juga tidak bisa dibuka. Kayaknya dikunci ya. Lalu ini ada peta rute kereta api Sembrani 62. Kereta ini setelah Gambir akan berhenti di Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tawang, Bang Jateng, Cepu, Bojonegoro, dan Surabaya Pasar Turi. Lalu seperti ini kursi di kereta api Sembrani 62. Untuk fasilitasnya ada sandaran tangan baik di tengah maupun di pinggir. Kemudian ada juga meja lipat yang terdapat bolongan untuk menyimpan botol minum. Lalu ada meja kecil untuk menyimpan 2 botol. Kemudian di bawahnya ada stop kontak. Selanjutnya ada kantong untuk menyimpan barang. Lalu ada kantong plastik untuk sampah. Kemudian ada tirai. Lalu ada gantungan. Dan ada juga lampu baca. Untuk footrestnya ternyata sekarang bisa diatur ketinggiannya. Jadi tidak perlu kita tahan terus seperti dulu. Masih ada waktu 5 menit lagi sebelum berangkat, dan ternyata penumpang yang naik di X8 cukup ramai juga, tidak begitu sepi banget. Selain itu, kursi kereta ini juga dapat direbahkan dengan cara menekan tombol, sehingga bisa lebih nyaman ketika akan kita gunakan untuk tidur. Untuk menormalkan kembali, cukup menekan lagi tombolnya. Tepat pada pukul 10:20 kereta api Sembrani 62 diberangkatkan dari stasiun Gambir. Dan karena hari ini kereta api Manahan 80F tidak beroperasi dengan jam berangkat Gambir seharusnya pukul 10:30 atau tepat 10 menit setelah kereta api Sembrani 62 ini, maka setelah kereta api Sembrani 62 yang akan diberangkatkan selanjutnya adalah kereta api Argo Parahyangan 48 dengan jam berangkat Gambir pukul 12:30. Kereta api Sembrani 62 ini menjadi pilihan terakhir bagi kereta kelas eksekutif angkatan pagi di rute Jakarta-Surabaya Pasar Turi. Karena secara urutan, yang berangkat duluan ke Surabaya Pasar Turi adalah kereta api Argo Bromo Anggrek 2 dengan jam berangkat stasiun Gambir pukul 8:20. Kemudian kereta api Darwangsa Sawo 32 dari stasiun Pasar Senen pukul 8:40. Baru yang terakhir kereta api Sembrani 62 dari stasiun Gambir pukul 10:20. Karena dari ketiga kereta tersebut masing-masing terdapat layanan kelas eksekutif, jadi kalau kalian tidak mau naik kereta api Argo Bromo Anggrek karena merasa kemahalan, atau tidak mau naik kereta api Darwangsa karena terlalu lama di perjalanan, maka kereta api Sembrani pagi ini dapat menjadi pilihan yang sesuai jika ingin berangkat santai dari Jakarta, tetapi tidak terburu-buru untuk sampai di Surabayanya. Pada pukul 10:26 kereta api Sembrani 62 melintas langsung stasiun Manggarai. Jadi bagi kalian yang sebelumnya memulai perjalanan menggunakan KRL dan ingin naik kereta api Sembrani 62 ini, kalian tidak perlu ke stasiun Gambir karena kereta api Sembrani 62 ini akan berhenti di stasiun Bekasi. Dan di stasiun Bekasi itulah kita bisa naik kereta ini walaupun di tiketnya tertera stasiun awal stasiun Gambir.
Untuk yang dari arah Bogor, Depok, atau Nambo ketika turun di stasiun Manggarai dapat langsung menuju peron jalur 8 stasiun Manggarai. Jadi supaya lebih cepat sampai di stasiun Bekasi disarankan naik KRL yang masuk di jalur 8. Karena kalau yang jalur 7, walaupun ada yang ke Bekasi juga, takutnya kelamaan untuk sampai di stasiun Bekasinya. Kalau KRL yang masuk di jalur 8 itu langsung menuju ke stasiun Matraman, kemudian Jayanegara, baru setelah itu lurus terus hingga ke stasiun Bekasi. Tentunya dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Sementara kalau KRL yang masuk di jalur 7 itu akan memakan waktu tempuh yang lebih lama karena akan muter-muter dulu ke Tanah Abang, lalu Kampung Bandan, baru abis itu ke Jayanegara lagi, selanjutnya ke Bekasi. Tujuan yang tertera tiket maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Nanti kereta api Sembere 62 ini tidak akan masuk lewat jalur lama, tetapi akan disiapkan masuk lewat jalur baru ketika di stasiun Jayanegara nanti. Mengapa? Seperti yang baru saja dikatakan bahwa kereta api Sembere 62 ini akan berhenti dulu di stasiun Bekasi. Jadi tidak begitu penting juga jika lewat jalur lama. Karena kalau yang lewat jalur lama itu biasanya tidak berhenti di Bekasi. Pada pukul 10.31 kereta api Sembere 62 melewati stasiun Jayanegara dan sudah diatur untuk masuk ke jalur baru DDT. Seperti biasa, untuk kereta api jarak jauh dari arah Gambir akan diarahkan untuk melintas langsung lewat jalur 3 stasiun Jayanegara. Dan dari stasiun Jayanegara inilah lokomotif dinas kereta api Sembrani diberangkatkan menuju stasiun Jakarta Kota setelah keluar dari depo Cipinang. Dan untuk nomor ketika kirim lokomotif dari Cipinang ke Jayanegara lalu ke Jakarta Kota bernomor sebagai L62-1. Artinya, untuk lokomotif dinas kereta api Sembrani disiapkannya dari depo Cipinang. Sementara rangkaian kereta penumpangnya disiapkan dari depo Jakarta Kota. Kemudian, setelah kirim lokomotif dan dinas rangkaian bertemu di Jakarta Kota, barulah habis itu berdinas R62. Jadi, untuk R62 adalah kondisi di mana lokomotif dan rangkaiannya udah disambungkan. Tetapi kalau masih L62-1 itu baru lokomotifnya aja. Dan untuk kirim lokomotifnya tidak melalui stasiun Gambir, melainkan setelah Jayanegara abis itu lurus ke arah stasiun Pasar Senen, kemudian ke Kampung Bandan, baru abis itu belok menuju ke stasiun Jakarta Kota. Pada pukul 10.33 kereta api Sembere 62 melewati samping depo Cipinang. Ada sebuah perbedaan dari pendahulu kereta api Sembere Pagi 62 ini, yaitu kereta api Sembere tambahan 7008C. Jadi, pada saat April 2023 lalu, biasanya kereta api Sembere tambahan 7008C dimasukkan lewat jalur lama, karena saat itu benar-benar mengejar waktu untuk segera sampai di Surabaya Pasar Turi. Hal ini sudah didukung oleh kereta api Sembere Malam yang mulai 28 September 2022 lalu udah dibolehkan untuk melaju di kecepatan 120 km per jam. Makanya, uji coba kereta api Sembere Pagi 2 arah dapat dilakukan. Jadi, PT KAI mungkin sudah lama merencanakan hal ini, tetapi baru sempat dilaksanakan ketika angkutan lebaran saat April 2023 lalu. Itulah mengapa ketika uji coba pada April 2023 lalu, jadwal kereta api Sembere tambahan pagi 7008C ditempatkan pada pukul 9:20 berangkat dari Gambirnya, atau lebih awal 1 jam daripada setelah menjadi reguler. Karena saat itu ketika kembali dari Surabaya Pasar Turi sebagai PLB 77A, harus sudah berangkat dari Surabaya pada pukul 19:25. Artinya,
hanya diberi waktu sekitar 1 jam 35 menit untuk persiapan balik lagi. Dan untuk perbedaan ketika uji coba dapat dilihat juga dari stasiun pemberhentiannya. Ketika sebagai PLB 7008C hanya berhenti di Gambir, Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang, Bangjateng, Cepu, Lamongan, dan Surabaya Pasar Turi. Sedangkan ketika sudah reguler sebagai K62 akan berhenti di Gambir, Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Bangjateng, Cepu, Bojonegoro, dan Surabaya Pasar Turi. Walaupun terdapat perbedaan pada stasiun pemberhentian maupun jadwal, tetapi skemanya masih mengacu pada hasil uji coba tersebut, yaitu dibuat untuk istirahat cukup singkat ketika di Surabaya. Tapi secara pribadi, saya lebih menyukai jadwal ketika masa uji coba, karena rasanya itu seperti kereta api Argo Bromo Anggrek banget, yaitu di Tegal bablas, di Bojonegoro juga bablas. Yang membedakan antara kereta api Sembrani Pagi ketika masa uji coba dengan kereta api Argo Bromo Anggrek hanyalah kereta api Sembrani tambahan 7008C saat itu berhenti di Cepu dan Lamongan. Tapi setelah menjadi reguler, perbedaan stasiun perhentiannya menjadi banyak banget, yaitu berhenti di Bekasi, Tegal, dan Bojonegoro. Alasan kenapa setelah menjadi reguler justru semakin tambah banyak berhentinya, mungkin supaya lebih mudah mendapatkan penumpang dan juga biar nggak kosong banget keretanya. Apalagi K62 ini sampai membawa 9 kereta eksekutif. Ditambah lagi kereta api Sembrani Pagi ini kan masih tergolong baru. Apalagi yang dari Jakarta benar-benar baru ada di tahun 2023 ini. Ketika kereta api Sembrani Pagi melewati jalur baru DDT, tentunya belum dapat mencapai kecepatan maksimal 120 km per jam. Berbeda cerita apabila kereta api Sembrani Pagi melewati jalur lama, mungkin sudah dapat mencapai kecepatan tinggi walaupun ketika di Bekasi tetap saja akan menjadi pelan terlebih dahulu. Oh iya, kalau kalian ingin menaiki kereta ini dari Bekasi, jika sebelumnya naik KRL terlebih dahulu, pastikan jangan datang terlalu mepet dengan jam berangkat dari Bekasinya. Pada pukul 10.44 menit, kereta api Sembrani 62 akhirnya tiba di stasiun Bekasi. Kereta ini kecepatan 1 menit, dan itu wajar karena kan ketika melewati jalur baru DDT, tidak ada KRL yang menghalangi di depannya. Jadi potensi untuk kereta yang datang lebih awal sangat memungkinkan. Untuk kereta api, di depan kereta api Sembrani 62 ini adalah kereta api Tawang Jaya Premium 152 yang berjarak sekitar 21 menit yang lalu telah berangkat dari stasiun Bekasi. Jika kalian ingin naik kereta api Sembrani 62 ini dari stasiun Bekasi, apabila baru turun dari KRL, kalian tinggal naik ke lantai atas, kemudian melakukan tap out. Lalu kalau udah tap out, tinggal belok ke kiri dan temukan petugas boarding. Jika kalian berubah pikiran dari sebelumnya ingin naik dari Gambir, tetapi karena melihat kondisi tidak keburu, maka kalian bisa naik dari sini. Jadi, walaupun di tiket kalian tertera jam stasiun Gambir pukul 10.20 menit, tetapi bila naik dari stasiun Bekasi, kalian masih bisa boarding setelah jam 10.20 menit di Bekasi. Karena kalau naik di Bekasi, maka mengikuti pada jam berangkat dari Bekasinya, bukan dari Gambir. Tapi perlu diingat bahwa jadwal berangkat kereta api Sembrani 62 ini dari Bekasi adalah pukul 10.47 menit. Tepat pada pukul 10.47 menit kereta api Sembrani 62 diberangkatkan dari jalur 5 stasiun Bekasi. Karena kereta ini sudah berhenti di Bekasi, maka untuk di stasiun Cikarang tentunya tidak berhenti. Artinya,
penumpang dari Cikarang dan sekitarnya masih harus naik KRL terlebih dahulu ke stasiun Bekasi apabila ingin menaiki kereta api Sembrani 62 ini. Walau begitu, tetap aja lebih enak jadinya, karena tidak perlu repot-repot untuk menuju ke stasiun Gambir yang jaraknya lebih jauh. Jadi, ini adalah strategi yang cukup bagus mengingat kereta api Argo Bromo Anggrek tidak berhenti di stasiun Bekasi. Jadi, PT KAI bisa mengincar penumpang yang berada di lintas antara Bekasi, Cikarang, dan sekitarnya. Untuk kereta api Sembrani tidak ada tarif khusus di segmen Gambir Bekasi. Tetapi untuk segmen Gambir Cirebon tersedia tarif khusus pada kelas eksekutif Sembrani sebesar Rp195.000. Sedangkan untuk kereta Sembrani Luxury tidak ada tarif khususnya. Jadi mengenai tarif khusus hanya ada pada beberapa kereta tertentu dan kelas tertentu saja. Pada pukul 10.54 kereta api Sembrani 62 menyusul KA 5532 rute Kampung Bandan Cikarang lewat Manggarai. KRL yang berdinas adalah KRL JR 205 147 plus 148 alias KRL JR 205 Marchen rangkaian 12 kereta. Penyusulan ini dilakukan sesuai stasiun yang telah ditentukan, dan biasanya ketika kereta yang menyusul sudah lewat, maka KRL yang tertahan akan segera diberangkatkan kembali beberapa detik setelahnya. Pada pukul 10.57 kereta api Sembrani 62 baru saja bertemu dengan kereta api Argo Merbabu 19F. Seharusnya tempat pertemuan antara KA62 dengan KA19F bertemu tepat di stasiun Cikarang. Tetapi karena kereta api Sembrani 62 mengalami keterlambatan, sementara kereta api Argo Merbabunya kecepatan, jadi tempat bertemunya menjadi pindah di antara petak antara stasiun Cibitung ke stasiun Tambun. Pada pukul 11.02 kereta api Sembrani 62 melintas stasiun Cikarang terlambat 4 menit. Entah mengapa bisa jadi telat padahal ketika berangkat dari Bekasinya tepat waktu. Apa mungkin ada beberapa titik yang harusnya mencapai kecepatan tertentu, tapi untuk hari ini tidak tercapai sehingga menyebabkan terjadi kelambatan. Karena ketika lewat Tambun pun sebenarnya udah telat 2 menit. Di stasiun Cikarang, kereta api Sembrani 62 menyusul komuter lain Walahar 322. Tapi kalau dikatakan menyusul rasanya agak aneh, karena K322 sendiri baru akan berangkat sekitar 28 menit kemudian, yaitu pada pukul 11.30 dari Cikarang. Komuter lain Walahar inilah yang sering saya naiki ketika saya tidak naik kereta api jarak jauh selama 2 tahun lamanya dari 2021. Dan baru di tahun 2023 saya merasakan naik kereta api jarak jauh lagi. Selain itu, komuter lain Walahar juga menjadi kereta andalan saya ketika melakukan kegiatan hunting kereta api di lintas antara Cikarang hingga Cikampek. Dan untuk hari ini, saya tidak naik CL Walahar tapi naik kereta api jarak jauh mumpung dapat tiket promo. Pada pukul 11.04 kereta api Sembrani 62 bertemu kereta api Argo Parahyangan 47 yang baru saja KA47 menyusul kereta api Limas Priok Cargo 2519 yang tertahan di Jor 4 stasiun Lemah Abang. Salah satu keunikan stasiun Lemah Abang ketika ada kereta api menuju Jakarta yang berada di Jor 4, yaitu rangkaian keretanya akan berhenti merapat atau mendekat ke sinyal keluar yang letaknya cukup jauh dari bangunan stasiun Lemah Abang. Lalu, karena kereta api Argo Parahyangan 47 terlambat 2 menit, sedangkan kereta api Sembrani 62 terlambat 3 menit ketika melintas Lemah Abang, akhirnya momen pertemuan ini masih dapat terjadi di stasiun Lemah Abang sesuai tempatnya,
Itu pun disebabkan karena dua-duanya sama-sama terlambat. Karena kondisi saat ini kereta api 962 sudah mengalami sedikit keterlambatan padahal belum juga keluar dari wilayah Daob 1. Jadi penasaran apakah bisa kereta ini menormalkan lagi waktunya supaya tepat waktu? Karena melihat waktu ketika berhenti di stasiun aja hanya diberi waktu sekitar 2 menit rata-rata dan paling lama itu sekitar 5 menit. Dan kira-kira apakah akan ada dampak yang ditimbulkan bila kereta api 962 ini udah mengalami keterlambatan bahkan ketika belum melintas di stasiun Cikampek? Karena di Cikampek itu sekitar 4 menit setelah K62 harusnya melintas akan lewat kereta api Argo Parahyangan 49. Berarti karena ini udah terlambat kondisinya, kemungkinan besar akan bertemu dengan K49 di Cikampek. Baru saja kereta api 962 bertemu kereta api Argo Sindoro 11. Seharusnya tempat bertemu antara kedua kereta ini terjadi di petak antara Karawang ke Kelari. Tapi gara-gara kereta api 962 yang terlambat, akhirnya malah bertemu di petak antara Kedung Gede Karawang. Untuk kereta api Argo Sindoro 11 di GPK 2023 juga mendapatkan jadwal tambahan yaitu pada malam hari. Berarti di GPK 2023 ini, PT KAI banyak meregulerkan perjalanan kereta api dari yang sebelumnya merupakan tambahan menjadi reguler. Ada juga yang sebelumnya tambahan tapi tiba-tiba berubah menjadi kereta baru karena memakai nama baru. Tetapi dalam hal kereta api Sembrani tambahan pagi, PT KAI memilih untuk tetap memakai nama kereta api Sembrani. Entah kenapa tidak diberi nama baru. Pada pukul 11.18 menit, kereta api 962 bertemu kereta api Cikuray 267. Ini menjadi kedua kalinya bagi saya untuk bisa merekam kereta api Cikuray di lintas antara Cikarang Cikampek ketika 3PK 2023. Karena kan sekarang jadwal kereta api Cikuray itu lebih maju daripada yang sebelumnya. Sehingga batas tempat terakhir yang masih memungkinkan apabila hentian kereta api adalah di stasiun Lemah Abang. Tetapi karena kali ini saya sedang berada di dalam kereta api 962, akhirnya sangat memungkinkan untuk merekam kereta api Cikuray 267 ketika di perjalanan antara Cikarang Cikampek. Apabila saya naik CL Walahar 322, maka hanya bisa bertemu dengan kereta api Cikuray 267 ketika saya turun di stasiun Lemah Abang. Itulah salah satu dampak dari berlakunya GPK 2023. Sekarang yuk kita cobain makan siang di kereta makan. Karena setelah 2 tahun saya baru naik kereta api jarak jauh lagi, ada suatu menu yang bikin penasaran. Dan kali ini saya ingin mencobanya apakah enak atau tidak. Ternyata penumpang X17 lumayan rame loh. Agak kaget juga sih apakah mereka belinya ketika sudah dekat hari H. Pada pukul 11.27 menit, kereta api 962 melakukan berhenti luar biasa alias BLB di stasiun Cikampek dan dimasukkan ke jalur belok yaitu jalur 5 stasiun Cikampek. Entah kenapa dimasukkan ke jalur 5, padahal keterlambatannya cuma 2 menit, tapi ternyata harus tunggu bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan 49 dari Bandung tujuan stasiun Gambir. Jadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika kereta ini mengalami keterlambatan ketika belum melewati stasiun Cikampek, maka dampak yang akan timbul adalah kereta ini akan ditahan untuk memberi jalan kereta api Argo Parahyangan 49 yang akan menyeberang melewati jalur 3 stasiun Cikampek. Kan K49 itu dari Bandung, jadi harus nyebrang dulu untuk masuk ke jalur utama.
Untuk kereta api Argo Parahyangan 49 ini memang udah waktunya melewati stasiun Cikampek pada pukul 11:29 menit. Makanya Wesela diarahkan untuk melayani KA49 terlebih dahulu. Sebetulnya KA49 pun juga bisa apabila melintas melewati jalur 4 baru abis itu belok masuk ke jalur utama. Tapi hari ini nampak seperti biasa, yaitu ketika melintas Cikampek langsung dimasukkan ke jalur 3. Bisa dilihat di jalur 3 sudah melintas kereta api Argo Parahyangan 49. Untungnya langsung melintas keretanya tepat sekitar 2 menit setelah kereta api 962 berhenti luar biasa di stasiun Cikampek. Jadinya setelah ini KA962 akan segera diberangkatkan kembali. Untuk status BLB yang ini bukan untuk naik penumpang, jadi disebabkan karena tunggu bersilang aja. Pada pukul 11:30 menit, kereta api 962 telah berangkat kembali dari stasiun Cikampek setelah melakukan berhenti luar biasa. Akibatnya, kelambatan kereta api 962 ini semakin bertambah. Dari awalnya lambat 2 menit ketika BLB, kini menjadi lambat 5 menit setelah berangkat usai melakukan BLB. Tapi tenang aja, perjalanan masih panjang, jadi situasi dapat berubah. Kenapa kereta api Argo Parahyangan 49 yang menjadi prioritas ketika lewat Cikampek? Karena selain udah waktunya untuk lewat, juga karena KA49 memang sudah dekat dengan tujuan akhir yaitu Jakarta. Jadi kalau misalkan KA49 yang ditahan untuk tunggu bersilang dengan KA62 ini, maka KA49 mungkin dapat menjadi terlambat ketika sampai di Jakarta. Masalahnya itu begini. Ketika KA49 tiba di Gambir dan akan bersiap untuk kembali ke Bandung, di stasiun Gambir ketika akan lanjut di Naskah 50, itu hanya diberi waktu sekitar 25 menit. Dan itu tergolong singkat banget, karena kan harus melakukan proses bongkar pasang lokomotif, juga harus melangsir lokomotifnya untuk pindah posisi. Pada pukul 11:32 menit akhirnya ada waktu untuk makan siang terlebih dahulu. Dan menu yang saya bikin penasaran tersebut adalah menu cuangki. Karena seingat saya ketika 2 tahun lalu di 2021 rasanya belum ada menu ini di kereta. Jadi kali ini saya mau nyobain rasanya yang ayam pedas. Untuk harga cuangkinya sebesar Rp25.000, sedangkan untuk minumannya saya beli fruity rasa apel, harganya Rp10.000. Jadi total untuk jajan kuliner di kereta makan sembrani siang ini adalah Rp35.000. Semoga rasanya enak dan selamat makan. Pada pukul 11:40 menit akhirnya selesai juga makan cuangkinya. Dan karena habis berarti memang enak nih rasanya. Atau emang karena lagi lapar ya? Karena mulai rame kereta makannya, jadi setelah selesai makan saya langsung kembali menuju ke kereta eksekutif 8. Lagi pula ini kan kereta makannya tergolong standar alias biasa aja. Beda cerita kalau ini adalah M108206 SBI yang mewah. Mungkin kalau M1 yang itu bakal bikin betah berlama-lama di sini. Pada pukul 11:49 menit, kereta api 962 melintas stasiun Cikaum terlambat 6 menit. Jadi saya mencoba fitur live tracking yang ada pada akses by KAI. Ternyata akurat mengenai keterangan stasiun yang telah dilewati maupun stasiun selanjutnya. Tetapi, fitur live tracking ini hanya dapat kita gunakan apabila kita memiliki tiket dan hanya aktif saat kereta yang dinaiki sudah berangkat. Pada pukul 11:54 menit, kereta api 962 melintas stasiun Pagaren Baru terlambat 6 menit. Padahal kecepatannya udah berada di kisaran angka 110 km per jam. Tetapi ternyata belum dapat mengurangi keterlambatan. Karena masa waktu kelambatannya seperti ketika melintas stasiun Cikaum. Dan untuk stasiun Pagaren Baru ini juga terdapat kereta api jarak jauh tujuan Surabaya Pasar Turi, yaitu kereta api Darawangsa dan kereta api Airlangga.
Pada pukul 11:57 kereta api Sembere 62 bertemu kereta api Ciremai 143 146. Terlihat kereta api Ciremai menggunakan kereta ekonomi New Image. Sebetulnya hal ini sangat disayangkan karena awal mula kereta api Ciremai jalan lagi pada 2022 lalu pernah memakai kelas eksekutif bisnis. Namun entah kenapa yang bertahan hingga sekarang justru dengan formasi kelas eksekutif ekonomi. Padahal fungsi kereta kelas bisnis sangat berguna bagi kereta api jarak jauh yang mengharuskannya untuk berbalik arah seperti kereta api Ciremai tersebut. Kalau sekarang di kelas ekonomi Ciremai itu kan nggak bisa dibalik arah kursinya. Jadi penumpang kereta api Ciremai ekonomi hanya memiliki satu pilihan untuk duduk searah, yaitu antara lintas Semarang Cikampek atau Cikampek Bandung. Pada pukul 12:10 kereta api Sembere 62 bertemu kereta api Saunggali 147. Jadi ternyata nomor KA sebelum KA 147 ini dipegang oleh kereta api Ciremai di lintas Cikampek Bandung, yaitu KA 146. Dan secara kebetulan urutan lewatnya ketika berada di lintas Cirebon Cikampek, yaitu kereta api Ciremai duluan, baru setelah itu kereta api Saunggali tepat di belakangnya. Pada pukul 12:16 kereta api Sembere 62 bertemu kereta api Menoreh 225F. Ternyata jarak antara kereta api Saunggali 147 dengan kereta api Menoreh 225F hanya berbeda 6 menit saja. Makanya saya telah terekam kereta api Menoreh 225F yang baru saja bertemu. Jadi untuk mendapat momen papasan itu cukup sulit juga. Giliran udah siap keretanya nggak lewat, tapi giliran lagi nggak siap tiba-tiba lewat keretanya. Pada pukul 12:25 kereta api Sembere 62 persiapan untuk menyusul kereta api Tawang Jaya Premium 152 di stasiun Jatibarang. Padahal jeda waktu antara KA152 dengan KA62 ketika berangkat dari Jakarta berbeda sekitar 25 menit. Untuk KA152 berangkat dari Pasar Senen pukul 9:55, sedangkan KA62 berangkat dari Gambir pukul 10:20. Lalu kenapa bisa tersusul di Jatibarang? Jadi karena kereta api Tawang Jaya Premium 152 juga berhenti di stasiun Bekasi, apalagi di stasiun Cikarang juga berhenti. Hal tersebut membuat jarak dengan KA62 ini semakin mendekat. Itu karena batas kecepatan kereta api Tawang Jaya Premium 152 itu hanya berkisar 100 km per jam saja. Tetapi kereta api Tawang Jaya Premium 152 bukan semata berhenti di Jatibarang hanya untuk tunggu disusul. Melainkan kereta api Tawang Jaya Premium 152 memang berhenti normal di stasiun Jatibarang. Dan jika dalam kondisi normal, antara KA152 dengan KA62 ketika di Jatibarang hanya berbeda sekitar 7 menit saja. Namun, karena kereta api Sembere 62 terlambat 3 menit, jadinya jaraknya menjadi berbeda 10 menit. Tetapi kereta api Sembere 62 dapat melintas tepat 2 menit sebelum kereta api Tawang Jaya Premium 152 diberangkatkan dari stasiun Jatibarang. Artinya, walaupun kereta api Sembere 62 terlambat 3 menit, tidak begitu mempengaruhi jam berangkat KA152 dari Jatibarang. Karena untuk jadwal berangkat KA152 dari Jatibarang adalah pukul 12:28. Berarti waktu berhenti KA152 di Jatibarang berlangsung sekitar 12 menit apabila tepat waktu dari jam 12.16 hingga jam 12:28. Salah satu kekurangan dari kereta api Sembere 62 ini adalah walaupun udah boleh lari 120 km per jam, tetapi sayangnya tidak menyediakan live cooking atau tidak ada chef yang masak langsung di atas kereta. Oleh karena itu, menu makanan atau minumannya pun tidak sebanyak seperti di kereta api Argo Bromo Anggrek. Kemudian kereta ini juga masih menggunakan model sambungan karet, sehingga untuk kebisingan masih dapat terasa cukup jelas.
Kalau untuk saya pribadi tidak jadi masalah karena memang itulah yang menjadi ciri khas ketika naik kereta api. Pada pukul 12:44 kereta api Sembere 62 bertemu kereta api Taksaka 67. Jadi selain kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Taksaka juga tidak termasuk ke dalam promo pada 16, 17, dan 18 Agustus 2023 lalu. Padahal saya ingin sekali mencoba kedua kereta tersebut. Akhirnya saya hanya bisa pasrah menaruh harapan pada kereta api Sembere 62 ini. Selain itu, untuk kereta api yang baru diresmikan pada GPK 2023 juga tidak termasuk ke dalam promo Agustus 2023 ini. Padahal saya juga ingin nyobain kereta-kereta baru tersebut. Walaupun untuk kereta api 962 ini juga dapat dikatakan baru sih, maksudnya baru pertama ada di tahun 2023 ini untuk jam layanan pagi kereta api Sembrani dari Jakarta ke Surabaya Pasar Turi. Pada pukul 12:49 kereta api Sembrani 62 memasuki stasiun Cirebon lebih awal 2 menit. Loh, tiba-tiba jadi kecepatan. Berarti tadi masinisnya bisa mengurangi waktu kelambatan, bahkan menjadi lebih cepat 2 menit. Ini keren sih, padahal pantauan terakhir ketika lewat Jatibarang itu terlambat 3 menit. Entah gimana caranya, tapi yang jelas sih di sini masinisnya akan diganti. Di stasiun Cirebon ini, kereta api Sembere 62 diberi waktu sekitar 5 menit untuk melakukan proses naik turun penumpang, pengisian air, juga pergantian masinis. Oleh karena itu, diberi waktu yang sedikit agak lama ketika berhenti. Apabila di stasiun yang hanya melayani naik turun penumpang saja diberi waktu 2 menit, maka di stasiun yang juga terdapat proses lainnya diberi waktu 5 menit. Di stasiun Cirebon, kita bertemu lagi dengan rangkaian kereta api Argo Cirebon 22 yang sempat kita lihat berhenti di Jor 4 stasiun Gambir. Nah, selanjutnya rangkaian K22 akan disiapkan untuk lanjut berdinas sebagai kereta api Argo Cirebon 23 dengan jam berangkat dari stasiun Cirebon pukul 16:35. Siang ini, rangkaiannya udah berada di Jor 5 stasiun Cirebon. Rangkaian Argo Cirebon tersebut menjadi istirahat cukup lama akibat dampak dari pertukaran jam dengan kereta api Argo Cirebon yang sampai Tegal. Lalu yang ada di Joro 2 adalah kereta api Argo Laut 7. Terpantau hari ini kereta api Argo Laut terlalu cepat 6 menit atau mungkin lebih dari itu, sehingga di stasiun Cirebon harus ditahan cukup lama karena menunggu jam keberangkatan sesuai dari stasiun Cirebon pada pukul 12:58. Mungkin sekalian menunggu apabila ada penumpang yang akan ke Jakarta dengan menggunakan tiket tarif khusus. Kenapa saya tidak mengincar kereta api Argo Laut saat ada event promoan? Karena saya mikirnya begini, kereta yang lewat Jogja itu kan banyak banget peminatnya, otomatis akan semakin sulit bersaing dalam memperebutkan tiket promo. Sehingga saya mencari alternatif kereta api di rute utara yang kemungkinan tidak begitu banyak yang mencarinya. Pada pukul 12:56 kereta api Sembere 62 meninggalkan stasiun Cirebon tepat waktu. Bisa dibilang kereta api 962 ini lebih mendingan diberi waktu 5 menit untuk berhenti di Cirebon. Coba lihat kereta api Argo Laut. Karena kereta api Argo Laut 7 justru hanya diberi waktu sekitar 3 menit ketika di Cirebon dari pukul 12:55 sampai 12:58. Tetapi untungnya hari ini KA7 dapat tiba lebih awal ketika di Cirebon. Jadi, apabila dalam kondisi normal, sebenarnya masinis kereta api Argo Laut bisa aja menyesuaikan waktu supaya keretanya bisa tiba lebih awal di Cirebon, supaya memberikan waktu lebih bagi penumpang maupun kru KA ketika beraktivitas di stasiun Cirebon. Karena kalau beneran cuma 3 menit aja, itu rasanya terlalu singkat sekali. Kesannya seperti terburu-buru dikejar waktu.
Pada pukul 12:59 kereta api Sembere 62 melintas stasiun Cirebon Perujakan. Jadi karena mulai dari sini kereta api Sembrani akan mengambil jalur lintas utara, maka momen pertemuan dengan kereta api jarak jauh dari arah Purwokerto berakhir di kereta api Argo Laut 7. Artinya kereta api Sembere 62 tidak bisa bertemu dengan kereta api Bongkarta, kereta api Mataram, kereta api Manahan, ataupun kereta api Bogowonto. Di waktu ini nampak stasiun Cirebon Perujakan cukup sepi dari aktivitas penumpang yang akan naik kereta api. Itu karena baru akan ada kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Cirebon Perujakan sekitar pukul 14:11, yaitu kereta api Matarmaja 234 dari arah Jakarta. Kemudian kereta api Gaya Baru Malam Selatan 106 pada pukul 14:19, dan baru setelah itu kereta api Air Langga 236 pada pukul 14:47. Salah satu penyebab lainnya mengapa terjadi selisih waktu antara kereta api Sembere 62 dengan kereta api Argo Bromo Anggrek 2 padahal kecepatannya udah sama-sama 120 km per jam. Karena kereta api Argo Bromo Anggrek ketika berhenti di stasiun Cirebon maupun stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, di antara kedua stasiun tersebut, kereta api Argo Bromo Anggrek hanya diatur untuk berhenti 3 menit saja. Kemudian penyebab kedua adalah kereta api Argo Bromo Anggrek 2 hanya berhenti di Gambir, Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang Bang Jateng, Bojonegoro, dan Surabaya Pasar Turi. Sedangkan untuk kereta api Sembere 62 terdapat tambahan stasiun perhentian lainnya, yaitu Stasiun Bekasi, Stasiun Tegal, dan Stasiun Cepu. Jika dihitung dari 3 stasiun tambahan saja, udah membuang waktu sekitar 6 menit ketika berhenti di ketiga stasiun tersebut. Belum lagi ketika berhenti di Cirebon dan Semarang Tawang Bang Jateng, juga membuang waktu 4 menit ketika berhenti di kedua stasiun tersebut. Artinya, udah terlihat total 10 menit perbedaan waktu dari segi ketika berhenti di stasiun. Pada pukul 13:24 kereta api Sembere 62 bertemu kereta api Sembrani 61. Jadi ternyata kereta eksekutif stainless steel masih berada di rangkaian kereta api Sembere 61 dan berdinas sebagai eksekutif 2 apabila dari Surabaya ke Jakarta. Beruntung sekali kereta yang saya hindari ada di rangkaian tersebut. Walau begitu, kereta api Sembere 61 jadi lebih unik karena terjadi belang di antara eksekutif 1 ke eksekutif 3. Yang mana pada eksekutif 1 memakai kereta eksekutif New Image, kemudian eksekutif 2 memakai kereta eksekutif stainless steel, dan eksekutif 3 memakai eksekutif New Image. Lagi-lagi, kereta yang bikin belang adalah K101844BD. Singkat cerita, awalnya saya mengetahui ada yang belang di K61 ketika sedang hunting kereta api di Jatinegara pada 8 Agustus 2023 lalu. Dan hingga tanggal 22 Agustus 2023 ternyata masih di situ, belum dilepas. Pada pukul 13:36 kereta api Sembere 62 bertemu kereta api Argo Cirebon 27. Kalau dulu kereta api Argo Cirebon yang sore dari Tegal biasanya berangkat dengan jam yang berdekatan dengan kereta api Tegal Bahari. Sekarang di KPK 2023 justru jaraknya semakin menjauh, menjadi berbeda 1 jam 45 menit. Untuk K27 berangkat dari Tegal jam 13:30, sedangkan K169 berangkat dari Tegal pukul 15:15. Artinya kereta api Argo Cirebon pemberangkatan terakhir dari stasiun Tegal kini berangkatnya siang hari. Itu karena untuk yang sore udah diwakilkan oleh kereta api Tegal Bahari 169, yang mana kapasitas dari kereta api Tegal Bahari 169 jauh lebih banyak daripada kereta api Argo Cirebon 27. Jadi rangkaian yang panjang ditempatkan di waktu sore hari. Pada pukul 13:41 kereta api Sembere 62 melewati percabangan stasiun Tegal.
Untuk jalur yang terlihat di sebelah kanan merupakan jalur kereta api dari arah stasiun Selawi, yang mana sekitar 14 menit ke depan, jalur tersebut akan dilalui oleh kereta api Kamandaka 157-156. Tepatnya ketika kereta api Kamandaka berangkat dari stasiun Tegal menuju stasiun Purwokerto pada pukul 13.55 menit. Karena masih lama 14 menit lagi, maka kereta api Sumberjaya 62 tidak akan bertemu dengan kereta api Kamandaka 157 di stasiun Tegal. Tetapi baru akan bertemu ketika kereta ini udah berangkat dari stasiun Tegal. Disebabkan kereta api Sumberjaya 62 akan berhenti cukup sebentar di stasiun Tegal sekitar 2 menit aja untuk proses naik turun penumpang. Pada pukul 13.42 menit, kereta api Sumberjaya 62 tiba di stasiun Tegal. Dan siang ini menyusul kereta api Gamawa Tanker 2622, 2623, 2626. Dan ini beruntung bisa ketemu ketika siang bukan sore hari. Jadi, walaupun kereta api Gamawa Tanker udah diperpanjang rutenya menjadi sampai stasiun Larangan, tetapi nama kereta apinya di KPK 2023 masih dinamakan sebagai kereta api Gamawa Tanker. Tetapi ada sebuah perbedaan, yang mana ketika hanya sampai stasiun Tegal, kereta api Gamawa Tanker cukup menggunakan 2 nomor KA saja. Tetapi semenjak diperpanjang hingga stasiun Larangan, kereta api Gamawa Tanker saat ini menggunakan 3 nomor KA sekaligus dalam satu perjalanan dari stasiun Maus ke stasiun Larangan. Siang ini terlihat rangkaiannya berhenti di jalur 4 stasiun Tegal. Jadi inilah kereta api Gamawa Tanker. Untuk pembagian nomor keretanya yaitu diawali oleh KA 2622 rute Maus Kroya, kemudian di Kroya pindah posisi lokomotif dan melanjutkan perjalanan sebagai KA 2623 rute Kroya Tegal. Lalu, setelah sampai di Tegal, akan melanjutkan perjalanan sebagai KA 2626 rute Tegal Larangan. Pada pukul 13.45 menit, kereta api Sumberjaya 62 berangkat dari stasiun Tegal terlambat 2 menit. Walaupun terlambat 2 menit, namun tetap saja belum bertemu kereta api Kamandaka 157-156. Mengenai kereta api Kamandaka yang akan kita lihat merupakan kereta api Kamandaka yang tujuan akhirnya hanya sampai stasiun Purwokerto. Apabila kereta api Kamandaka yang ke Cilacap, udah pasti kita tidak bisa melihatnya. Karena siang ini rangkaian kereta api Kamandaka Cilacap udah berada di stasiun Cilacap dan persiapan akan diberangkatkan dari stasiun Cilacap menuju stasiun Semarang Tawang Bang Jateng dengan jam berangkat dari Cilacap pukul 13.55 menit. Artinya, rangkaian kereta api Kamandaka yang akan kita lihat beberapa menit lagi merupakan rangkaian yang berbeda dibandingkan kereta api Kamandaka Cilacap. Untuk kereta api Kamandaka yang akan bertemu sebentar lagi adalah kereta api Kamandaka yang terdiri dari kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Tetapi untuk kelas ekonominya sama seperti kereta api Joglo Semakerto, yaitu menggunakan jenis kereta ekonomi 80 tempat duduk model hadap-hadapan. Dan ada satu hal yang bikin penasaran, apakah formasinya masih sama seperti ketika 2 tahun lalu? Pada pukul 13.48 menit, kereta api Sumberjaya 62 bertemu kereta api Kamandaka 157-156. Ternyata formasinya masih sama seperti yang saya lihat terakhir kali 2 tahun lalu, yaitu penempatan kereta ekonomi 6 dipasang di antara kereta makan pembangkit ke kereta eksekutif 1. Hanya saja, yang membedakan adalah saat ini semua kereta ekonomi Kamandaka telah berkapasitas 80 tempat duduk seluruhnya. Itu karena kereta difabel milik kereta api Kamandaka sebelumnya saat ini dipakai untuk kereta api Jakatingkir. Sementara kereta eksekutif pada kereta api Kamandaka nampak masih sama aja seperti 2 tahun lalu, yaitu masih tetap membawa sebanyak 3 kereta eksekutif. Artinya tidak ada penambahan ataupun pengurangan kereta eksekutif
di rangkaian kereta api Kamandaka. Pada pukul 13.50 kereta api Sembre 62 melintas langsung stasiun Larangan. Nah, inilah stasiun akhir dari kereta api Gamo Tanker. Tapi aneh juga sih, padahal tinggal satu stasiun lagi bagi kereta api Gamo Tanker yang sebelumnya ketemu di Tegal. Tapi kenapa kereta api Gamo Tanker sebelumnya ditahan di stasiun Tegal? Apa hanya karena tunggu diusung oleh kereta api Sembre 62 ini? Pada pukul 13.53 kereta api 962 bertemu kereta api Argo Bromo Anggrek 1. Tahukah kalian bahwa tidak hanya kereta api Raja Utara yang tidak termasuk ke dalam program promo pada Agustus 2023, melainkan kereta api Raja Selatan yaitu kereta api Argo Wilis ternyata juga tidak termasuk ke dalam program promo Agustus 2023. Wah, jadinya berat nih kalau nyobain dua kereta api tersebut bila menggunakan tarif normal. Sebetulnya kereta api Argo Bromo Anggrek 1 itu seperti kejar-kejaran dengan kereta api Sembre 61 yang jalan tepat di depannya. Namun kerennya kereta api Sembre Pagi 61 justru tidak terkena susul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek 1 itu. Sekalipun jarak ketika berangkat dari stasiun Surabaya Paturi hanya berbeda sekitar 1 jam 10 menit. Kalau begitu, penumpang dari Surabaya mungkin lebih tertarik dengan kereta api Sembre Pagi. Pada pukul 14.07 kereta api Sembre 62 akhirnya mencapai puncak kecepatan 120 km per jam. Kemudian pada pukul 14.21 kereta api Sembre 62 memasuki stasiun Pekalongan terlambat 1 menit. Stasiun Pekalongan ini juga menjadi stasiun pemberhentian bagi kereta api Argo Bromo Anggrek 2. Namun, untuk KA2 telah berangkat dari stasiun Pekalongan pada pukul 12.07. Jadi, kalau teman-teman ingin merasakan puncak kecepatan kereta api Sembre 62 ini, cukup menunggu hingga keretanya udah melewati stasiun Larangan. Karena di petak antara stasiun Larangan hingga stasiun Comal itu udah berada di kecepatan 120 km per jam. Walaupun beberapa kali sempat stabil di kisaran kecepatan 115 hingga 120 km per jam. Ada yang menarik nih. Sekitar 21 menit yang lalu di stasiun Pekalongan telah berangkat kereta api Darawangsa 132 tujuan Surabaya Pasar Turi. Pertanyaannya, kok bisa tiba-tiba jadi sangat dekat jaraknya cuma beda 21 menit? Padahal ketika masih Jakarta jaraknya itu berbeda sekitar 1 jam 40 menit. Apa karena kereta api Darawangsa yang lebih pelan cuma berlari di kecepatan 100 km per jam? Kalau sudah begini, kemungkinan besar kereta api Sembre 62 akan menyusul kereta api Darawangsa 132 pada beberapa stasiun lagi. Karena jaraknya yang udah semakin tambah dekat. Oh iya, ketika perang tiket promo, saya sempat mengincar tiket kereta api Darawangsa juga pada 17 Agustus 2023. Namun, pada sesi pertama maupun sesi kedua, dua-duanya gagal. Mungkin saking banyaknya peminat kereta api Darawangsa. Pada pukul 14.25 kereta api Sembre 62 berangkat stasiun Pekalongan terlambat 3 menit. Karena pada 17 Agustus 2023 lalu saya gagal mendapat tiket promo kereta api Darawangsa, maka pada esok harinya di tanggal 18 Agustus 2023 saya mencoba lagi untuk yang terakhir kalinya karena di hari itu juga merupakan hari terakhir promo. Akhirnya saya memutuskan kepada pilihan awal yaitu kereta api 962 ini. Karena pada hari pertama pun awalnya saya udah niat mengincar tiket kereta api 9 pagi. Namun karena di hari pertama gagal, jadi saya sempat berpikiran untuk mencari alternatif yaitu kereta api Dharma Wangsa. Karena gagal juga, akhirnya kembali ke target pertama yaitu kereta api 9 pagi. Dan saya ingat banget,
Hari itu 10 detik pertama tepat setelah jam 19.00 langsung pesan tiket kereta ini dan berhasil. Pada pukul 14.31 kereta api Sembrani 62 bertemu kereta api Tawang Jaya 257. Ini menjadi pertama kalinya bagi saya untuk bisa merekam kereta api Tawang Jaya Ekonomi lagi. Karena terakhir kali saya melihat kereta api Tawang Jaya Ekonomi ketika angkutan lebaran 2023. Dan saat itu jadwal kereta api Tawang Jaya Ekonomi mulai sore ketika tiba di Daob 1-nya. Tetapi kalau sekarang kan udah gelap ketika masuk wilayah Daob 1-nya. Hal ini terjadi karena jadwal kereta api Tawang Jaya Ekonomi udah mengikuti jadwal seperti yang ada pada saat kereta api Tawang Jaya masih memakai rangkaian panjang, yaitu berangkat dari stasiun Semarang Poncolnya pada siang hari. Untuk di GPK 2023 ini, berangkat Semarang Poncolnya pukul 13.20 menit. Dan tidak disangka, kini kereta api Tawang Jaya Ekonomi kembali menjadi berjalan reguler setiap hari. Sekarang udah pukul 14.39 menit. Dan seharusnya di waktu ini kereta api Darawangsa 132 udah meninggalkan stasiun Wuleri. Sekarang begini, seandainya saya dapat tiket promo kereta api Darawangsa, mungkin trip kali ini tidak akan terjadi. Tapi saya baru mulai mengerti kenapa orang-orang lebih banyak mengincar kereta api Darawangsa daripada kereta api Sembrani ini. Dugaan pertama saya adalah karena kereta api Darawangsa itu berangkatnya dari Pasar Senen, yang mana aksesnya itu lebih mudah karena dapat jangkau dengan naik KRL. Dugaan kedua, karena kereta api Darawangsa memiliki stasiun pemberhentian yang jauh lebih banyak daripada kereta api Sembrani 62, sehingga jangkauan pengincar tiket promonya akan semakin meluas. Pada pukul 14.43 menit, kereta api Sembrani 62 bertemu kereta api Kaligung 197 jurusan Semarang Poncol Tegal. Untuk kereta api Kaligung 197, dia berangkat tepat 30 menit sesudah kereta api Tawang Jaya 257. Jadi kalau kalian ingin ke Tegal tapi tidak mau naik kereta yang adu dengkul, bisa untuk memilih kereta api Kaligung ini. Karena kereta api Kaligung juga ada layanan kelas eksekutif yang tentunya lebih nyaman. Kabarnya sih beberapa kereta ekonomi New Image pada kereta api Kaligung banyak yang diambil bogi K10-nya untuk dipasang ke kereta yang akan lari 120 km per jam. Itu karena hingga saat ini kereta api Kaligung masih dibatasi kecepatannya hanya 100 km per jam saja. Jadi daripada mubazir penggunaan bogi K10-nya pada kereta api Kaligung, akhirnya PT KAI melakukan program tukar bogi yang dilakukan di Balai Yasa. Untuk suhu ruangan di kereta Eksekutif 8 menurut saya tidak kepanasan ataupun tidak kedinginan. Menjelang tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, kru OTC memulai proses pencabutan papan kondektur. Karena nanti di Semarang akan terjadi pergantian kondektur. Dan jika kita sudah mulai melihat laut dari kejauhan, artinya sebentar lagi kereta api Sembrani 62 akan segera melintas langsung di stasiun pelabuhan. Pada pukul 14.49 menit, kereta api Sembrani 62 melintas stasiun pelabuhan terlambat 3 menit. Sekarang kita akan membahas mengenai harga tiket kereta api Sembrani pagi 62 apabila harga normal. Jadi pada hari H di hari Selasa berada di angka 670.000 sampai 725.000 rupiah. Anggap aja penumpang yang berangkat mendadak akan memilih harga 670.000. Berarti trip kali ini hemat sekitar 592.000 rupiah karena cuma bayar 78.000. Sedangkan apabila kita menengok harga tiket kereta api Argo Bromo Anggrek pagi KA2 di hari yang sama, berada di harga Rp760.000. Artinya,
terdapat selisih harga yang cukup jauh, berkisar 90.000 apabila dibandingkan dengan harga tiket KA62 di hari H. Makanya wajar bila tiba-tiba saat hari H, kenapa bisa jadi ramai penumpang di kereta api Sembrani 62 padahal sebelumnya nampak begitu sepi. Kemudian, di kereta api Sembrani 62 ini juga terdapat layanan rail food, jadi kita bisa memesan makanan ataupun minuman melalui aplikasi Akses by KAI. Dan untuk batas waktu pemesanannya maksimal 60 menit sebelum kereta tiba di tujuan. Jadi, untuk menu kulinernya itu dibagi menjadi 4. Ada kuliner Jakarta, kuliner khas Cirebon, kuliner Tegal, dan kuliner Semarang. Jadi, sebetulnya ketika naik kereta api, kita tidak perlu mampir ke kereta makan apabila ingin memesan makanan ataupun minuman. Karena udah bisa memesan melalui HP atau kalau malas jalan ke kereta makan, kalian bisa menunggu pramugari atau pramugara yang akan menghampiri kereta yang kalian naiki. Tapi kalau dirasa menunya cepat habis, lebih baik langsung pesan aja. Dan ketika perjalanan berangkat dari Jakarta ke Surabaya bersama kereta api Sembrani Pagi 62 ini, untungnya tidak ada yang iseng untuk ngirimin makanan ataupun minuman. Padahal saya sempat update status di Instagram, walaupun saya tidak menyebutkan sedang naik kereta apa. Jadi benar-benar aman ketika perjalanan berangkatnya. Tapi apakah perjalanan pulang akan aman dari orang iseng? Pada pukul 15.20 kereta api Sembrani 62 melintas stasiun Jerakah terlambat 4 menit. Bahkan, setelah 2 tahun lamanya, rangkaian kereta api Bogi K9 ini masih tersimpan di stasiun Jerakah. Kalau ketika awal-awal disimpan sih statusnya konservasi sementara. Tapi masalahnya, ini udah 2 tahun berlalu namun belum ada kejelasan akan diapain kereta Bogi K9 ini. Kabarnya beberapa kursi yang sebelumnya dipakai oleh kereta Bogi K9 ini udah dipindahin ke beberapa kereta eksekutif yang masih berdinas di masa sekarang. Tapi yang justru menjadi pertanyaan ada pada KMP 3 00801 SMC. Mengapa KMP 3 tersebut masih konservasi sementara hingga saat ini? Apa hanya karena dia tidak memiliki mesin genset? Setelah melintas stasiun Jerakah, kereta api Sembrani 62 persiapan untuk melintas langsung stasiun Semarang Poncol. Dan di stasiun Semarang Poncol itulah kereta api Sembrani 62 akan menyusul kereta api Darawangsa 132. Jadi, seandainya saya dapat tiket promo kereta api Darawangsa 132, maka posisi saya saat ini akan berada di stasiun Semarang Poncol dan menunggu lewatnya kereta api Sembrani 62 ini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun saya agak menyesali karena gagal mendapat tiket promo kereta api Dharma Wangsa. Padahal jika dapat, saya akan menaiki K108414BL yang merupakan salah satu kereta eksekutif yang cukup menarik. Namun nasib berkata lain, karena pada akhirnya saya justru menaiki kereta api Sembrani 62 ini. Selamat sampai tujuan. Pada pukul 15.25 kereta api Sembrani 62 berjalan langsung stasiun Semarang Poncol terlambat 5 menit. Di stasiun ini sekaligus menyusul kereta api Darawangsa 132. Hal ini akan berdampak pada kereta api Darawangsa 132, yang mana K132 tersebut masih harus menunggu hingga kereta api Sembrani 62 diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Sekalipun sebenarnya kereta api Darawangsa 132 memang belum waktunya untuk berangkat dari stasiun Semarang Poncol ketika kereta api Sembrani 62 ini lewat terlambat 5 menit karena untuk KA132 menurut jadwal akan berangkat dari stasiun Semarang Poncol pada pukul 15.27. Namun karena kereta api Sembrani aja baru akan tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, maka KA132 masih harus ditahan lagi. Kenapa ditahan?
karena kereta api Dharma Wangsa 132 pun juga akan berhenti di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Jadi K132 itu di Semarang Poncol berhenti, di Semarang Tawang Bang Jateng juga berhenti. Tapi ternyata jika kereta api 962 telat seperti hari ini, maka kereta api Dharma Wangsa 132 tidak dibarengi kedatangannya ketika di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Salah satu penyebabnya mungkin untuk antisipasi apabila ada penumpang yang salah naik kereta. Apalagi tujuannya sama-sama ke Surabaya Pasar Turi. Makanya ketika di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, kereta api 962 tetap harus diberangkatkan terlebih dahulu sekalipun udah dalam kondisi terlambat. Baru setelah itu dibolehkan masuk kereta api Dharma Wangsa 132. Pada pukul 15.28 kereta api 962 tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng terlambat 3 menit. Karena kereta yang saya naikin akan berangkat terlebih dahulu, maka di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ini kita tidak akan lagi bertemu dengan kereta api Dharma Wangsa 132. Dan saat ini kereta api 962 masih memiliki waktu sekitar 2 menit untuk bisa berangkat tepat waktu. Tapi rasanya ketika berangkat nanti pun akan tetap mengalami keterlambatan. Karena seharusnya di sini kalau tepat waktu berhentinya itu selama 5 menit. Tapi karena ini udah terlambat jadi belum dapat dipastikan berapa lama berhentinya. Terlihat di jalur 3 itu ada rangkaian kereta api Argo Muria 15. Tapi kelihatannya masih gelap karena masih lama untuk jam keberangkatannya pukul 16.45 menit. Oh iya, ternyata sekarang kereta api Argo Muria yang sore dari Semarang bukan lagi bernomor KA13, tapi sekarang menjadi KA15. Karena untuk nomor KA13 dipakai oleh kereta api Argo Sindoro, tetapi pemberangkatan malam hari dari Semarang pukul 22.40 menit. Jadi tidak hanya kereta api Sembrani saja yang ditambah layanannya, yaitu menjadi ada yang perjalanan pagi. Tetapi ada juga kereta api Argo Muria maupun kereta api Argo Sindoro yang saat ini di KPK 2023 udah ditambah jamnya menjadi ada yang malam hari. Itu pun statusnya reguler bukan fakultatif. Artinya diprogram untuk dijalankan setiap hari. Mengenai masinis kereta api Sembrani 62 apakah diganti di Semarang Tawang Bang Jateng? Saya tidak bisa melihatnya karena ujung lokomotif berada di tikungan. Apalagi ini kan di eksekutif 8 yang lumayan jauh pandangannya ke kereta paling depan. Oh iya, jika keretanya masuk jalur 1, penumpang hanya dapat naik turun dari sebelah sini aja ya, karena yang sebelah lagi nggak ada peron. Ternyata di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ini banyak sekali penumpang yang turun. Kira-kira kenapa tuh? Apakah ini dampak dari mundurnya jam berangkat kereta api Argo Merbabu yang mana kalau di KPK 2021 sebagai kereta api Argo Sindoro tambahan saat itu berangkat dari Gambirnya jam 13.05 menit. Tapi kalau sekarang kan jam 14.20 menit. Jadi mungkin jadinya kelamaan, makanya pada naik kereta api Sembrani 62 ini. Pada pukul 15.33 menit, kereta api Sembrani 62 berangkat dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng terlambat 3 menit. Jadi ternyata ketika kondisi terlambat, kereta api Sembrani 62 tetap akan berhenti selama 5 menit. Mungkin jika hanya berhenti 2 menit terlalu singkat waktunya, mengingat banyak yang harus dilakukan ketika berhenti di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan seharusnya tepat 1 menit setelah kereta api Sembrani 62 berangkat barusan, akan persiapan masuk kereta api Dharma Wangsa 132 yang sebelumnya kita lihat di stasiun Semarang Poncol. Jika kereta api Dharma Wangsa benar-benar langsung masuk tepat setelah KA62 ini berangkat, maka kemungkinan KA132 masih bisa untuk berangkat tepat waktu dari stasiun Semarang Tawang Bang Jatengnya.
Selain itu, kereta api Sembrani 62 juga menyusul kereta api Banteng Kargo 2510, 2511, 2514. Kereta api angkutan barang kontainer tersebut memulai perjalanan dari stasiun Jakarta Gudang, kemudian ke Kampung Bandan, lalu ke Surabaya Pasar Turi. Setelah itu ke stasiun Sirutopo, baru habis itu dari Sirutopo lanjut lagi ke stasiun akhir Stasiun Benteng. Makanya nomor K-nya itu ada 3. Dan ini merupakan pertama kalinya bagi saya untuk merekam kereta api Banteng Kargo. Jadi kalau normal, kereta api Banteng Kargo 2510 tersebut akan berangkat dari Semarang tepat setelah kereta api Darawangsa 132 yang ada di belakang kereta api Sembrani 62 ini. Tapi itu jika normal. Karena kita udah meninggalkan Semarang, jadi kita tidak tahu apakah memang akan langsung berangkat setelah KA132 berangkat dari Semarang. Jadi kalau kalian mau ke Semarang tapi nggak mau berangkat terlalu pagi, pilihan terbaiknya memang kereta api Sembrani 62 ini. Apalagi kan rangkaiannya memang sama seperti kereta api Argo Muria, yaitu sama-sama menggunakan jenis kereta eksekutif New Image. Yang membedakan itu hanyalah pada kereta luxurinya. Kalau kereta api Argo Muria kan tidak ada layanan kelas luxury. Untuk alasan mengapa saya memilih kursi 2A, itu karena saya udah mengincar tepat 1 hari sebelum tiket promo dibuka. Jadi saya itu pengennya duduk di kursi yang bisa merekam kereta saling bertemu. Mengapa tidak memilih kursi single seat? Masalahnya, untuk kursi 13B udah ada yang nempatin, sedangkan kalau 1C waktu itu masih kosong. Tapi, kalau di 1C kita akan menjadi penjaga pintu. Karena saya sudah mengamati dari beberapa hari sebelumnya. Makanya saya udah tahu bahwa kursi 1C akan menjadi penjaga pintu di kereta X18 pada KA62 hari ini. Selain itu, ruang kakinya pun sempit banget kalau lagi di posisi penjaga pintu. Makanya pada akhirnya saya memilih di kursi 2A aja. Lain cerita, jika saya naiknya di hari libur, mau tidak mau mungkin akan milih di single seat aja. Sekarang pukul 16:07. Tadi kelupaan mau rekam percabangan stasiun Berumbung. Dan untuk kali ini kita tidak melakukan backrate ya. Karena sisa memori kameranya akan digunakan untuk membuat video trip ketika perjalanan pulangnya. Karena baru dapat tiketnya tanggal 18 dan berangkatnya itu tanggal 22. Jadi saya hanya bisa memakai peralatan yang seadanya. Pada pukul 16:08, kereta api Sembrani 62 melintas stasiun Ngerombo terlambat 2 menit. Di stasiun Ngerombo, kita bertemu dengan kereta api Kedung Sepur 547 yang akan berangkat dari Ngerombo pada pukul 16:45. Kereta tersebut ketika kembali ke Semarang, dia berhentinya agak jauh dari tempat boarding di stasiun Ngerombo. Jadi usahakan jangan datang mepet karena lumayan jauh harus jalan lagi ke depan. Dan inilah yang membedakan antara kereta api Sembrani pagi dengan kereta api Sembrani malam. Apabila kereta api Sembrani malam berhenti di stasiun Ngerombo, maka kereta api Sembrani pagi justru tidak berhenti di stasiun Ngerombo. Lagi pula, kalau dari Jakarta ke Ngerombo, udah ada kereta api Darawangsa yang perjalanan pagi. Makanya kereta api Sembrani pagi dari Jakarta tidak perlu untuk berhenti di Ngerombo ini. Pada pukul 16:09, kereta api Sembrani 62 melintas stasiun Gambringan. Semenjak kereta api Sancaka Utara tidak beroperasi, jalur antara Gambringan Gundih terasa sepi lagi. Tapi anehnya di GPK 2023 tidak ada nama kereta api Sancaka Utara. Lalu bagaimana nasib kereta tersebut? Apakah memang dihapus atau menghilang sementara? Soalnya begini. Kereta api Sancaka Utara itu kan masa beroperasinya cukup pendek dari Desember 2019 sampai sebelum pandemi COVID-19 muncul di Indonesia. Artinya,
Baru beberapa bulan beroperasi, setelah itu keretanya tertidur dalam waktu yang lama. Padahal di GPK 2021, nama kereta api Sancaka Utara masih tercantum, walau kenyataannya tidak pernah dijalankan lagi sama sekali ketika di GPK 2021. Apa karena okupansinya yang cukup sepi? Makanya hingga sekarang PT KAI belum ada tanda-tanda untuk menghidupkan lagi sebuah kereta api jarak jauh yang melewati jalur antara Gambringan Gundi secara reguler. Kalau misalkan dianggap merugikan karena sering sepi, rasanya wajar bila keretanya dilupakan. Pada pukul 17.01, kereta api Sembrani 62 tiba di stasiun Cepu lebih awal 5 menit. Loh, tadi pas lagi nyantai kira-kira 50 menit tahu-tahu kereta ini bisa mengurangi keterlambatan dan tiba-tiba jadi lebih cepat. Kalau begitu berarti di stasiun Cepu ini akan berhenti cukup lama sekitar 7 menit karena harus menunggu waktu pemberangkatan sesuai jadwal dari stasiun Cepu pukul 17.08. Oleh karena itu, kita bisa bertemu dengan kereta api Jayabaya 110-107 yang pada pukul 17.02 akan berangkat dari stasiun Cepu. Inilah salah satu keuntungan bila kereta api yang kita naikin menjadi lebih cepat ketika tiba di stasiun. Keuntungannya, kita jadi bisa merekam keberangkatan kereta api Jayabaya 110-107 di stasiun Cepu. Itu jauh lebih baik daripada ketemunya ketika di perjalanan dalam kondisi ngebut. Untuk kereta api Jayabaya, karena dia cukup pendek formasinya dan merupakan satu-satunya kereta api jarak jauh di rute Malang-Jakarta lewat Surabaya Pasar Turi, maka kereta api Jayabaya tidak termasuk kereta api yang mendapat promo Agustus 2023. Jadi untuk yang dari Malang, PT KAI hanya memberikan promo untuk kereta api Gajayana, Brawijaya, dan kereta api Malabar. Di waktu kereta api Sembrani 62 berhenti di stasiun Cepu, ternyata telah membuat jarak yang cukup jauh dengan kereta api Darwangsa 132, karena untuk kereta api Darwangsa 132 dijadwalkan berangkat dari stasiun Cepu pada pukul 17.40. Sedangkan jadwal berangkat kereta api Sembrani 62 dari stasiun Cepu adalah pukul 17.08. Kenapa bisa menjadi sejauh itu? Itu karena kereta api Darwangsa 132 setelah berangkat dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, dia akan berhenti di stasiun Ngerombo dan stasiun Randu Blatung. Sedangkan kereta api Sembrani 62 ini tidak berhenti di kedua stasiun tersebut. Makanya bisa membuat jarak yang cukup jauh berkisar 30 menit dengan kereta api di belakangnya, yaitu kereta api Darwangsa 132. Hal itulah yang membuat harga tiket kereta eksekutif Dharma Wangsa jauh lebih murah daripada harga tiket kereta api Sembrani maupun kereta api Argo Bromo Anggrek. Tetapi sayangnya, kereta api Dharma Wangsa saat ini hanya menyediakan sebanyak 3 kereta eksekutif saja, sehingga benar-benar terbatas sekali, hanya sekitar 150 penumpang saja yang bisa mendapat harga lebih murah daripada kereta api Sembrani 62 ini. Sementara kapasitas dari kereta api Sembrani 62 ini untuk kelas eksekutifnya sebesar 450 penumpang. Tetapi rata-rata mendapat harga yang lebih mahal daripada kereta api Darwangsa 132. Untuk mengetahui bagaimana total kapasitas kereta api Sembrani 62 ini, caranya cukup mudah. Rumusnya adalah, jika satu kereta penumpang eksekutif berkapasitas 50 penumpang, maka tinggal dikali 9 eksekutif, hasilnya 450 penumpang. Dan dugaan saya atau opini saya mengapa kapasitas kereta api Darwangsa eksekutif dikurangi, padahal di GPK 2021 sempat membawa 4 kereta eksekutif. Itu karena untuk membagi penumpang supaya ada naik kereta api Sembrani 62 ini,
Atau kalau ada 200 penumpang yang naik kereta api Dorongsa eksekutif, berarti nantinya kosong banget kereta api 962 ini. Pada pukul 17.08 kereta api 962 akhirnya berangkat dari stasiun Cepu. Jadinya agak lucu juga jika kereta api 962 ini yang menyebabkan berkurangnya jumlah kereta eksekutif Dharma Wangsa. Karena ketika kereta api Dorongsa membawa 4 eksekutif, saat itu kan belum ada kereta api 9 pagi dari Jakarta. Maka sangat wajar bila eksekutif yang dibawa lebih banyak daripada saat awal peresmian. Hal inilah yang membedakan target penumpang kereta api Sembrani dengan kereta api Argo Bromo Anggrek Pagi. Yaitu kalau kereta api Sembrani Pagi dapat berhenti di stasiun Cepu, sementara kereta api Argo Bromo Anggrek Pagi justru tidak berhenti di stasiun Cepu. Artinya, penumpang yang bertujuan ke Cepu akhirnya bisa mendapat pilihan kereta elit pada perjalanan pagi yang sesuai dengan tujuan mereka, yaitu stasiun Cepu. Oh iya, untungnya saat ini kereta api Sembrani sudah tidak lagi terdapat layanan gerbong bagasi BHP. Karena bila masih ada layanan tersebut tentunya tidak efektif karena dapat mengganggu jam yang udah ditentukan. Kalau untuk naik turun barang-barang kan butuh waktu yang lama. Bayangkan aja kalau cuma dikasih waktu berhenti 2 menit. Pada pukul 17.33 kereta api Sembrani 62 sempat tertahan di sinyal masuk stasiun Bojonegoro karena sedang disiapkan wesel untuk akses masuk menuju Jor 2 stasiun Bojonegoro. Kenapa masuk Jor 2? Karena di Jor 3-nya ada kereta api Gumarang 129. Dan seperti biasa, untuk kereta api rangkaian panjang biasanya memang dimasukkan ke jalur lurus ketika berhenti. Sebetulnya cara stasiun Bojonegoro untuk memasukkan kereta api jarak jauh ke Jor 2 adalah cara yang justru dapat memperlambat atau membuat kereta tersebut menjadi terlambat. Dan cara mengatasinya adalah kereta api yang akan masuk Jor 2 tersebut harus udah lebih awal dari jam kedatangan. Sehingga dari kelebihan waktu tersebut bisa digunakan ketika belok-belok di weselnya. Pada pukul 17.38 akhirnya kereta api Sembrani 62 sudah diizinkan untuk masuk stasiun Bojonegoro melalui Jor 2. Jadi ketahannya lama juga sekitar 5 menit. Padahal seharusnya jam segini kereta api Sembrani 62 bahkan udah berangkat dari stasiun Bojonegoro jika normal. Tapi hari ini belum juga berhenti di stasiun tapi sudah mengalami keterlambatan sekitar 6 menit. Karena jadwal kedatangan kereta api Sembrani 62 adalah pukul 17.32, kalau menurut pendapat saya, hal ini terjadi karena pihak stasiun Bojonegoro menunggu penumpang kereta api Gumarang 129 untuk naik ke keretanya terlebih dahulu, sehingga dapat menghindari penumpang yang salah naik kereta. Mungkin aja kereta api Gumarang 129 tiba di Bojonegoronya lebih awal, makanya kereta api Sembrani 62 ini yang ditahan. Apalagi kereta api Gumarang 129 itu rangkaian panjang. Bisa jadi penumpang yang naik kereta api Gumarang 129 dari Bojonegoro memang banyak. Atau mereka butuh waktu untuk menjangkau kereta yang mereka naiki. Mengingat kereta api Gumarang cukup panjang sekali rangkaiannya. Jadi sangat masuk akal penyebab mengapa kereta api Sembrani 62 ini sebelumnya sempat ditahan di sinyal masuk stasiun Bojonegoro. Jadi perlu hati-hati juga jika akan naik kereta api Gumarang dari stasiun Bojonegoro karena di waktu berdekatan ternyata ada kereta api Sembrani 62 ini. Jangan sampai malah kebawa ke Surabaya. Sekitar 1 menit lagi kereta api Gumarang 129 persiapan berangkat dari stasiun Bojonegoro. Jadi mungkin akan barengan berangkatnya dengan kereta api Sembrani 62 ini. Sekarang pukul 17.42 dan kereta api Gumarang belum juga berangkat dari stasiun Bojonegoro. Tapi udah terlambat 2 menit, karena seharusnya udah berangkat kembali pada pukul 17.40. Mungkin karena menunggu bekas wesel yang sebelumnya dipakai oleh kereta api Sembrani 62,
yang selanjutnya diatur untuk keberangkatan kereta api Gumarang 129. Di waktu yang sama, kereta api 962 juga akan diberangkatkan kembali. Pada pukul 17.42 kereta api 962 meninggalkan stasiun Bojonegoro terlambat 8 menit. Dan ternyata benar berangkatnya barengan dengan kereta api Gumarang 129. Berarti tadi pas kereta api 962 ditahan, memang betul itu untuk memberi jalan bagi penumpang kereta api Gumarang 129 terlebih dahulu. Artinya, bagi penumpang yang naik kereta api Gumarang 129 dari Bojonegoro, lebih baik jangan mepet jam berangkat datangnya. Untuk kereta api Gumarang juga termasuk kereta api yang diberi kuota tiket promo. Tetapi entah kenapa saya belum tertarik untuk mencoba kereta api Gumarang. Masalahnya kereta api Gumarang dari Jakarta itu kan untuk saat ini udah bukan lagi berangkat ketika sore hari, tapi berangkatnya ketika sudah malam hari. Makanya ketika promo berlangsung, saya bahkan tidak ada niatan sama sekali untuk mengincar tiket promo kereta api Gumarang. Sekarang udah jam 18.00 dan pemandangan di luar udah gelap. Jadi setelah kereta api 962 berangkat dari stasiun Bojonegoro, setelah ini kereta api 962 akan langsung berhenti lagi di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk kereta api 9 pagi memang tidak berhenti di stasiun Lamongan. Kalau mau ke Lamongan, bisa untuk naik kereta api Dharmawangsa aja. Seperti biasa, jika kondisi keretanya udah sepi penumpang, biasanya kru OTC akan memulai proses memutar arah kursinya menjadi arah maju ke Jakarta. Itu karena ketika di Surabaya Pasar Turi nanti, kereta api 962 akan istirahat dengan waktu yang sangat sebentar. Jadi, supaya menghemat waktu, maka proses pemutaran kursi udah dimulai sebelum keretanya tiba di Surabaya Pasar Turi. Walaupun ketika kereta api 962 berangkat dari stasiun Bojonegoro terlambat 8 menit, tetapi karena di stasiun Lamongan tidak berhenti, maka di petak antara Bojonegoro hingga Surabaya Pasar Turi masih ada kesempatan untuk dapat mengurangi waktu keterlambatan, bahkan bisa juga untuk menormalkannya kembali. Pada pukul 18.23 kereta api 962 melintas stasiun Lamongan terlambat 2 menit. Tuh kan bener, ternyata bisa untuk mengurangi waktu keterlambatan. Dari sebelumnya 8 menit menjadi terlambat 2 menit. Ternyata ada dampak positif ketika kereta api 962 tidak dibuat berhenti di stasiun Lamongan, yaitu sebagai antisipasi bila terjadi keterlambatan ketika di stasiun Bojonegoro. Pada pukul 18.44 kereta api 962 seharusnya udah bertemu dengan KA509 komuter lain Arjonegoro maupun KA443 komuter lain Blora-Sura. Dan jika sudah bertemu mereka berdua, artinya kereta api 962 akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi, yuk kita siap-siap untuk segera turun dari kereta api Sembrani 62. Pada pukul 18.48 akhirnya kereta api 962 tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi lebih awal 4 menit. Jadi kesannya cukup menyenangkan karena selama 2 tahun terakhir saya hanya bisa melakukan hunting kereta api saja. Tapi karena tahun ini mendapat promo 78.000, jadi ini adalah kesempatan untuk saya membuat video trip naik kereta api Sembrani 62. Jadi, selamat datang di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nanti setelah selesai proses turun penumpang, rangkaian kereta api 962 ini akan dilansir. Dan saya hanya akan berada di stasiun Surabaya Pasar Turi kurang dari 2 jam aja, karena berikutnya saya akan naik kereta api lagi untuk pulang ke Jakarta.
Tetapi untuk trip kepulangannya akan dipisah karena udah beda lagi pembahasannya. Oh iya, untuk pulangnya ke Jakarta, saya juga mendapat tiket promo 78.000. Jadi pada perjalanan Jakarta Surabaya pulang pergi, kali ini benar-benar menghemat biaya sekali. Oke, mari kita tutup aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan tujuan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.